Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Bapak yang saya muliakan, jamaah salat subuh di Masjid Al-Balad Bojongsari Depok. Alhamdulillah kita sampailah di penghujung tabiat luhur yang dimiliki bangsa Arab di halaman 227. Setelah kita membahas seluruhnya, ya, dari sifat kejujuran, kedermawanan, keberanian, menjaga kehormatan, kesabaran dan kekuatan mental yang tinggi. Ini kualitas yang jika ada pada satu bangsa, memang bangsa itu sebenarnya mudah menerima kebaikan karena ada sifat kejujuran, dan mudah membela kebenaran tersebut karena ada sifat keberanian, dan juga mempertahankannya. Mereka sabar mempertahankan kebenaran, karena kebenaran gak akan begitu saja dibiarkan oleh syaitan, musuh kebenaran, yaitu kebatilan. Pasti diganggu, maka bangsa ini akan sabar. Ya, kualitas-kualitas ini akan menjaga kebenaran tersebut. Ya, kebenaran ini adalah Islam. Dengan jujur menerima kebenaran, lalu dermawanan, murah hati sehingga Islam mudah tersebar, dan keberanian mempertahankan kebenaran tersebut, ya, dan menjaga, karena biasa menjaga kehormatan, maka kebenaran itu akan dijaga, karena kebenaran adalah kehormatan yang paling tinggi, dengan kesabaran dan kekuatan mental. Kita akan melihat sedikit rangkuman saja yang belum dibahas, yaitu tentang di kejujuran kita telah bahas, mungkin tidak di tempat ini, tempat lain, ya, tentang sifat jujur, di mana Abu Sufyan malu jika dia berbohong untuk musuhnya, untuk menyudutkan musuhnya, ya, walaupun, ya, kalau dia berbohong pada saat itu mudah sekali dan susah diekspos, karena di belakangnya kawannya semua waktu dia berhadapan dengan Heraklius. Tapi dia tidak mau, karena tabiat luhur bangsa tersebut yang terbawa ke masyarakatnya, ya, begitu. Ini sesuatu yang menjadi modal, ya, tumbuhnya kebenaran bagi orang-orang ini. Dan Abu Sufyan menjadi tokoh besar umat Islam, sahabat, dan melahirkan anak-anak yang pejuang, khalifah, gitu. Tentang kedermawanan kita telah membahas dengan panjang lebar, di mana Rasulullah mencontohkan kedermawanan yang prima, tidak takut miskin, ya, bahkan menjadi daya tarik bangsa Arab, karena bangsa Arab sudah mempunyai sifat itu. Jadi kalau Rasulullah menyentuh sisi itu, maka dakwah Islam akan mudah, ya, diterima. Ini agama yang baik, ya, agama yang mengajarkan kebaikan yang lebih sempurna dari kedermawanan yang mereka punya, begitu.
dan bukan sekedar ajaran, tapi yang utusannya Rasulullah mencontohkan dengan memberi 3.300 onta, ratusan kambing dan lain-lain. Bahkan bajunya yang sedang dipakai pun dilepas untuk seorang badui yang meminta, orang sahabat yang memintanya. Keberanian sudah menjadi watak orang Arab. Mereka berani untuk membela kebenaran, kemuliaan mereka, siap bertempur kapan saja, siap berduel, ya. Yang kita saksikan di sejarah itu. Dan setelah masuk Islam banyak peperangan yang di backing dengan keimanan, bukan sekedar awasobiyah, ya, qabail atau kelompok-kelompok, ya, karena mereka biasa berperang. Begitu memegang Islam, maka peperangan mereka lebih dahsyat lagi. Ya, saya bacakan ini, keberanian ini memang setiap bangsa ada. Ya, bangsa kita alhamdulillah digolongkan oleh para penjajah orang-orang yang berani. Ya, saya sering kutip seorang anak muda yang disiksa oleh Belanda, yang cerita orang Belanda sendiri, bukan orang Indonesia. Dan saya pernah kutip di tempat lain tentang keberaniannya pemuda Khairil Anwar. Pada saat menjajah, dia menulis karyanya yang sering dibacakan, yaitu Aku Karya Khairil Anwar. Ya, saya sempat hafal itu. Ya, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Ini suatu yang menunjukkan keberanian anak muda. Pada saat itu dia masih muda sekali. Ya, tidak juga kau, gitu. Dia ngomong ini kepada Belanda, kepada penjajahnya, Jepang, Belanda dan lain-lain. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini mendatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Keberanian itu lahir dari puisi, dari hati. Puisi itu dari panggilan hati, ya, baik kesedihan, cinta. Kalau ini tentang keberanian. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Artinya dalam perjuangan jangan takut mati. Dia ingin hidup 1000 tahun lagi, walaupun nggak mungkin. Ini hiperbolis, ya, exaggerate, melebih-lebihkan. Ya, tapi itulah sifat pejuang. Dia tidak takut. Dia ingin hidup untuk bangsanya. Dia ingin mati untuk bangsanya. Ya, gitu. Jadi orang Indonesia sampai Allah izinkan bebas dari penjajah karena keimanan, keberanian yang Allah, ya, tanamkan pada diri para pejuang. Kalau para pejuang tidak berbuat apa-apa, sampai kapan, ya? Mesir sempat 500 tahun dijajah oleh Romawi, ya, begitu. Alhamdulillah kita bisa merdeka, sehingga ulama pada saat itu merdeka atau mati. Ini suatu keberanian yang dibuktikan dengan kemerdekaan. Dan insya Allah kita doakan Palestina merdeka segera karena kita lihat keberanian mereka. Dan juga menjaga kehormatan. Ya, orang Islam terkenal menjaga kehormatannya. Dari wanitanya di Afghanistan itu wanita itu tidak kelihatan kecuali matanya, bahkan kadang-kadang sebelah. Itu pun ditutup dengan burqa. Ya, burqa itu benar-benar kayak jaring gitu. Suaranya juga saya jarang kedengaran. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya dalam sejarah biografi beliau rahimahullah, ya, apa yang mengecewakan, ya, engkau, apa yang mengecewakan aku? Istrinya bertanya, alhamdulillah engkau soleha dan lain-lain, cuman aku tidak senang jika ada tamuku engkau masih kedengaran suara sendalnya. Suara sendalnya kedengaran itu dia nggak senang. Begitu menjaganya, ya. Yang adalah
ya kita didik wanita-wanita kita untuk tidak mudah mengekspos. Al-mar'ah dari kata ro'a. Al-mar'ah itu mau dilihat, ro'a, mar'ah. Senang dilihat, senang pamer. Coba di medsos, siapa yang sering pamer? Narsis dan lain-lain. Rata-rata wanita. Ya. Banyak kan seperti itu. Dan ini mengurangi izzah. Ya, mengurangi kemuliaan. Karena menjaga kehormatan sampai sekarang orang Arab wanitanya di Saudi ya jarang bisa disentuh, jarang dilihat, tapi ya sebagian sudah mulai ya rusak akhlaknya dan lain-lain. Aslinya orang Islam sesuai dengan Rasulullah ya menjaga kehormatan, ya izzah itu. Izzah itu kita lihat di mana seorang bisa perang gara-gara anak wanitanya ditawan lalu dinikahi. Perang tuh. Perangnya bertahun-tahun. Ya, gitu. Kesabaran, ya. Sabaran banyak tentang sabar ini banyak puisi-puisi sebelum Islam pun itu sudah banyak, ya. Sabaran yang punya arti menahan, ya, habis, ya, menahan, ya. Mereka berperang lebih senang mereka berperang daripada lari jadi pengecut, bersabar dalam peperangan, ya. Maka aku beri salah satu puisi seorang sebelum Islam, yaitu dia bersair. Antara seorang penyair Arab menyebutkan dalam syairnya tentang peperangan yang dialaminya. Fasabartu wa'arifatu lidzalika hurrah tarsu idza nafsuhul jabani tutalli'u, ya. Maka aku bersabar dengan penuh kesadaran sebagai seorang yang merdeka. Aku tetap teguh ketika jiwa pengecut mulai resah. Biasanya dalam peperangan, kancah peperangan, setan membayang-bayangi nanti kalau kamu terbunuh, istri kamu jadi janda, dinikahi, anak-anak kamu terlantar, kamu dijerang, begitu. Maka dia nyahkan dengan kesabaran, ya. Yaitu apa? Yaqulu habastu nafsan sabirah. Aku menahan jiwa yang sabar, ya. Ini definisi ya, kesabaran. Dan Hani ibnu Qubaisyah al-Saibani, orator pada perang Zriqar, ini perang sebelum Nabi diutus. Dia memanggil kaumnya, ya ma'asar al-baqar, halaka ma'azurun khairun min najati maghrur. Wahai sekalian kabilah Bakar, dia dari kabilah Bakar. Mati terbunuh karena suatu hal lebih baik daripada selamat karena melarikan diri. Dalam peperangan, di mana peperangan tentara mana saja itu langsung dibunuh orang yang melarikan diri. Itu dosa besar dalam Islam. Ya, pada saat diperlukan tenaganya, jiwanya, senjatanya, dia kabur. Itu kalau ketahuan langsung dieksekusi. Bahkan komandan biasa di belakang menugaskan orang yang melarikan diri. Bahkan sejarah Nabi, ibu-ibu tuh di belakang pakai pentungan, apa aja alat buat orang-orang yang melarikan diri. Balik ke kampung langsung dibunuh oleh mereka. Nah, diberi izin. Karena apa? Ya ini penyair bagus sekali. Innal hadara la yunji minal qadar. Semuanya kehati-hatian itu tidak mampu menyelamatkan dari sebuah takdir. Ya betapa kita sering hati-hati ini, itu akhirnya kena juga. Ya takdir, tapi itu udah bagus karena hati-hati, bukan sembrono. Ya, mau safar udah hati-hati, ini disiapin, tapi di jalanan ada aja orang salah, nabrak kita, nyenggol kita. Nggak apa-apa itu. Ya artinya itu takdir sudah. Qadarullah ma syaa fa'al.
Wa inna sabra min asbabiz zafar. Dan sungguhnya kesabaran itu adalah kunci kemenangan. Ya. Kesabaran kunci kemenangan, dan kekuatan kesabaran disebutkan di sini an-niyatu wala dunya. Niat yang benar, ya, bukan dunia. Ini belum Islam ini, saat penyair ini. Ya, begitu. Kita juga dalam kehidupan ini niatkan yang benar dalam mencari nafkah dan lain, sabar. Ya, gitu. Kita nggak akan panjang-panjang di situ. Ya. Dan kekuatan mental, keberanian, sebagaimana Mus'ab, bukan Mus'ab bin Umair, berperang lalu dia ingin membunuh Abu Jahal. Dia sudah incar Abu Jahal, tapi begitu dia pukul Abu Jahal, dia sabet dengan pedang kakinya, lalu dia disabet dari belakang oleh anaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Tangannya lepas tapi masih gantung kulitnya masih menggantung tangannya itu. Dia berperang terus sampai lukanya itu membuat dia menderita. Akhirnya diinjak kakinya, dilepas. Ini suatu contoh kesabaran dalam peperangan yang begitu. Sampai Zahabi menggambarkan, tidaklah aku dapati kisah yang sangat-sangat pemberani dibanding kisah ini. Sudah tangannya keplek-keplek, dia terus perang dengan satu tangan, dengan pedangnya. Ya, tangannya ngikut sampai diinjak, dilepas. Ini Mus'ab. Ya. Kalau Rasulullah dikesaksiannya oleh Ali radhiyallahu, setiap peperangan kami berlindung di bawah tubuh Rasul, di belakang tubuh Rasul. Karena yang bicara begini Haidarah, seorang yang dijuluki ibunya singa, yang meraung mencari mangsanya. Ini Ali radhiyallahu yang berani mengajikan Rasulullah di tempat tidur. Tapi Ali memuji, ya, Rasulullah Muhammad SAW pemberani, bukan seorang pengecut yang memujinya, seorang pemberani juga yang bertanding, ya, dengan lawan si tokoh Quraisy. Ya, siapa yang berani maju? Ya Rasul. Ali maju, lalu dia tipu. Ya, aku pikir aku melawan satu orang, ya, orang Quraisy ini, pahlawan Quraisy ini nengok, ditebas sama Ali. Boleh nipu gitu, boleh, ya, karena al-harbu kita, perang itu tipu daya, boleh, karena dia udah melihat membunuh kita, boleh menipu seperti itu. Nah, ini Ali yang menjuluki Nabi itu pemberani. Jadi sifat-sifat yang kita rangkumkan di 227 ini menjadi sempurna. Ya, bu'itsu lil utami makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus membawa Islam, dengan ajaran Islam, rahmatan lil alamin, lil utami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah bagus ini. Ya. Jadi itulah keindahan Islam. Itulah hikmahnya kenapa Allah utus hambanya Muhammad SAW, Rasulullah, Khalilullah di negeri Arab, di bangsa yang seperti ini. Mereka mungkin dari segi ekonomi gersang, ya, sumber daya alamnya, ya, pada saat itu belum tergali, ya, industrinya juga kecil-kecilan, alat perang, ya, itulah Mekah keadaannya. Tapi kualitas manusianya seperti ini. Kalau jahil benar, ya, nanam anak perempuan hidup-hidup, bunuh anak perempuan hidup-hidup, perang bertahun-tahun gara-gara perselisihan saudara dengan saudara, kabilah dengan kabilah, bertahun-tahun mereka paling hobi perang, ya, gitu. Nah, Islam membawa suatu ajaran, ya, fawaid untuk orang-orang seperti ini, ya. Fawaidnya itu besar sekali, ya, dimana akan menjadikan bangsa yang sudah mempunyai karakter ini tambah, ya, kalau jujur tambah lagi jujur, karena dia takut sama Allah yang memantaunya, ya,
sirrakum wa jahrakum. Dia rahasiakan atau dia sembunyikan, dia tampakkan. Ya, tambah lagi dia takut. Dan juga dan juga kedermawanan. Yang sudah dermawan ditambah lagi dengan ayat-ayat Quran dan contoh nabinya yang begitu tidak takut miskin, ya, yang mempunyai daya tarik dalam bersedekah, ya, bagaimana tidak, ya, begitu. Dan ini adalah suatu kemuliaan yang terus datang pada bangsa Arab sampai sekarang dan sampai akhir nanti, ya, sampai mendekati hari kiamat. Karena apa? Di antaranya juga Mekah dijamin, Mekah Madinah tidak masuk, ya, anak buah iblis yang paling gagah itu si Dajjal laknatullah alaih, tidak sanggup dia masuk ke Mekah dan Madinah. Ya, ini suatu Allah utamakan, karena kita akan bicara Mekah ini dengan segala aspeknya, ya, begitu banyak kemuliaan yang Allah telah takdirkan, Allah telah beri kepada bangsa ini. Ditambah Islam ada beberapa hal, ya, fawaid min fawaidil Islam, ya, sebagian faedah dari Islam. Setelah bangsa ini mempunyai karakter yang begitu bagus, datanglah Islam menyempurnakannya, memberi faedah. Fawaid jamak dari faedah, ya, some benefits of Islam. Satu, ya, ismatul mali wad dami wal air. Islam itu satu, menjaga harta, darah dan kehormatan. Kalau dulu harta mudah dirampok ke kabilah, setiap kabilah lewat kabilah lain dia harus menyerahkan upeti. Kalau tidak dirampok, dijarah. Maka terkenal dalam Islam penjarahan yang diakui dalam sejarah itu Abu Jandal. Abu Jandal orang yang masuk Islam setelah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, kalau ada orang Islam datang dari Mekah masuk Islam, convert, dia jadi mu'alaf, datang ke Madinah dibalikin. Pada saat Nabi baru tanda tangani perjanjian itu, datang orang masuk Islam, ya, tokoh Quraisy bilang itu balikin tuh, ya, di sana akan disiksa, dimatiin di Mekah. Tapi Nabi memegang perjanjian, langsung kamu balik ke Mekah. Sedih orang, Umar sedih. Ya Rasulullah, dia orang Muslim. Ya, ini perjanjian sudah. Ya. Di tengah jalan dia membelot, dia nggak ke Mekah, dia nggak balik ke Madinah, dia di tengah antara Mekah dan Madinah. Dan kerjaannya, kalau ada saudagar Mekah mau jalan ke Syam untuk berdagang, dirampok sama dia. Terus orang pada datang, ya Rasulullah, dia merampok. Ya, dia bukan urusan kami, dia urusan kamu itu. Nah, ini hikmah, ya. Akhirnya perjanjian itu dihapus. Karena banyak, Abu Jandal makin kuat, merampok. Dia bukan tanggung jawab saya, kan saya sudah pulang di depan kamu, gitu bahasanya. Nah, inilah kesempurnaan ajaran Islam, menepati janji. Kalau sudah ditandatangani, baru ditandatangan, mungkin tintanya istilahnya belum kering, datang orang, ya Rasulullah, aku masuk Islam. Nah, sahabat musuh Allah, orang Quraisy, ayo balikin tuh Rasulullah. Ya, Umar geram masa itu. Menjaga harta, darah dan kehormatan, protection of wealth, life and honor, ya, itu penting. Kedua, manfaat Islam adalah ikhrajul ibadi min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Membebaskan manusia dari menyembah sama manusia menuju penyembahannya kepada Allah saja. Bagaimana tidak? Ya, Bilal yang diperbudak, benar-benar budak, ya, budak itu hampir menyembah. Kalau disuruh nyembah, ya nyembah dia. Kalau enggak kasih makan seminggu dan lain-lain.
Akhirnya seperti pahlawan Islam pernah berhadapan dengan Rustum, kerajaan Romawi atau Rustum, pokoknya kerajaan. Dia masuk dengan kudanya di karpet yang mewah sambil ya tombaknya itu menyeret, merobek. Itu utusan, berani sekali. Ya, kami datang untuk membebaskan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Allah saja. Ini Islam datang gitu, liberating people from worshiping other people to worshiping Allah alone. Ya, membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia menuju penyembahan hanya pada Allah saja. Penjajah sering mengajak kita menyembah dirinya. Belanda, Jepang apalagi kita harus rukuk ke matahari, naudzubillah. Ini suatu bentuk menyembah selain pada Allah. Setelah Islam datang, Islam seperti ini. Yang ketiga, tahqiqul adalatil ijtimaiyah warahmah wal musyawarah. Mewujudkan keadilan sosial, kasih sayang dan kesetaraan. Sambil dari Mausu'ah. Mausu'ah Nadratun Naim, kitab besar. Mausu'ah yaitu ensiklopedia akhlak Rasulullah. Islam mewujudkan keadilan sosial, kasih sayang dan kesetaraan. Bagaimana tidak keadilan sosial pada zaman Rasulullah, pada zaman khalifah, padahal jauh setelah Rasulullah, Umar bin Abdul Aziz, setiap anak baru mau lahir sudah disiapkan uang. Ini untuk anak kamu yang lahir, untuk beli makanannya, susunya dan lain-lain. Al-Quran menetapkan ASI, air susu ibu, 2 tahun. Itu dikontrol sama Allah langsung. Yang menciptakan anak kita. Yang mewujudkan keadilan sosial. Bukan sekedar slogan keadilan sosial dan diterapkan. Coba Saudi belum sempurna menjalankan Islamnya, tapi di sana kesaksian para dokter yang puluhan tahun di sana mirip negara-negara maju yang sudah maju. Ada social security, orang nggak kerja dibayar untuk sampai dapat kerja lagi dan lain-lain. Berobat nggak bayar, pendidikan sampai S3, bahkan orang luar negeri diundang untuk dididik, dikasih mukafaah. Itu kemapanan. Hospital sepi di Mekah, itu kesaksian dokter. Ada abang ipar saya 10 tahun, manajer Mitsubishi di sana. Dia memang orang agak malas, tapi ini mereka tawakal, percaya sekali, percaya pada Allah. Rezeki dari Allah, memang. Kalau Ustaz Firanda menyatakan bahwa memang orang Saudi itu kerja biasa aja, karena dia yakin syarat aja itu kerja. Kalau orang bule kerja kuat, Jepang kerjanya kuat. Ada teman pernah kerja di sana. Jepang kalau udah ngikat itu udah jangan diajak bercanda. Kalau dia lagi kerja nih ada masalah, problem solving, diikat kepalanya, udah nggak usah bercanda. Ini teman abang ipar saya rahimahullah masih ketawa cengengesan, gampar dia. Kasih tahu itu kalau udah ngikat kepala itu udah nggak usah ketawa dia lagi sedang itu mereka tuh etos kerjanya. Islam diantara itu. Kalau Saudi kerjanya malas tapi kuat imannya, tauhidnya, bahwa rezeki dari Allah. Kamu mau bayar syukur, gak bayar udah. Dan kaya. Baduy itu punya, ada orang Indonesia kesaksian dan dalam suatu tulisan sudah 35 tahun hidup di Saudi di padang pasir. Dia lihat orang-orang Baduy itu nggak kerja, dia punya onta, makannya susu onta, daging onta, kambing, susu kambing, kurma. Jarang ke kota. Tapi punya Rolls Royce untuk nyari rumput. Kita Rolls Royce kalau ada sembah kali, tiap hari dimandiin kembang. Dia enggak Rolls Royce sampai pernah perusahaan Rolls Royce melarang jual ke Saudi karena dihina. Itu di sana banyak mobil-mobil Lamborghini, Rolls Royce. Kita kagum sekali kalau ketemu tetangganya Rolls Royce.
Ya. Jadi inilah watak mereka. Al-qada'u 'ala nuzmi, ya, wada'iyati wal manahiji ilhadiyah. Yang keempat, menghapuskan sistem buatan manusia dan ideologi ateis, abolishing man-made system and atheistic ideologies. Jadi Islam datang hapus semua itu sistem buatan manusia dan ideologi. Seharusnya memang begitu. Sudah Allah turunkan dari langit ketujuh, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, menurunkan sistem yang begitu bagus. Allah yang menciptakan manusia, tahu kelemahan manusia, tahu kelebihan manusia. Makanya dibikin sistem yang sesuai dengan kelebihan manusia dan kekurangan manusia. Dan Allah dalam membuat hukum tidak ada kepentingan untuk Allah. Ini seluruhnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam membuat sistem keuangan, ekonomi, sosial, itu nggak ada keperluannya untuk Allah. Tidak ada. Allah Rabbul Alamin yang punya langit dan bumi. Untuk apa? Dia bikin untuk ini keperluan jangan sampai. Bukan. Kalau seluruh orang nyembah Allah pakai sistem yang Allah turunkan, nggak akan bermanfaat di kerajaan Allah, nggak akan bertambah kerajaan Allah. Dan jika orang saat dari awal sampai akhir seluruhnya menentang Allah, sampai dari awal sampai akhir, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, nggak ada nyembah Allah nggak akan rugi kerajaannya, nggak akan runtuh kerajaannya dengan membangkangnya kita. Ini semua untuk kebaikan kita, ya, kebaikan manusia. Makanya digantilah sistem-sistem yang merusak keadilan, izah yang merusak. Di jahiliyah diganti, nggak boleh perang gara-gara kecemburuan sosial bertahun-tahun, ya begitu. Itu keempat. Kelima, hifzu karamati al-insan wa huquqihi wa muktasabatihi, menjaga martabat manusia, hak-haknya dan hasil usahanya. Yep. Preserving human dignity, right and achievements. Dijaga. Antum punya apa? Martabat antum di mana? Posisinya dijaga. Hak-hak antum apa? Hak-hak kita dan usaha, hasil usaha kita. Ya, copyright ada mungkin dalam bab ini dijaga. Ya. Islam itu begitu, menjaga martabat manusia, ya. Dan maka tidak boleh seorang budak ngaku lari, itu dosa besar. Seorang budak yang belum dibebaskan, dia lari itu dikejar. Karena perbudakan belum dihapus. Pada saat itu Rasulullah menjaga, jangan misalkan si A membebaskan B ini budak, A tuan. Terus begitu dia bebas, dia ngomong di orang-orang, oh yang bebaskan aku C, itu wala itu namanya. Itu dosa besar. Barang siapa dibebaskan oleh A, dia tetap ngikut itu. Aku bekas budaknya fulan. Jujur. Apalagi anak. Gak boleh seorang ngaku anak. Ya, ada ya pernah kita ketemu orang apa ngaku anak ke orang lain, terutama orang-orang kaya. Itu ibu saya, itu bapak saya. Gak boleh. Walaupun ibu kita miskin, ya bodoh, dalam arti bodoh bukan bodoh, illiterate, nggak bisa baca Al-Quran. Itu ibu kita, bapak kita akui. Nggak bisa komunikasi yang benar, tapi dia ujuk-ujuk ngaku bapak saya ini, ibu saya ini. Ini dosa, itu merusak martabat manusia. Ya, hak-haknya dan hasil usahanya. Anak itu usaha bapaknya, nggak boleh diambil oleh orang lain. Ya, begitu. Ini dosa itu, dosa besar. La'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Allah melaknat dan malaikat melaknat dan manusia melaknat jika orang menasabkan dirinya kepada orang lain atau orang lain menasabkan orang itu ke dirinya. Ya, begitu indahnya Islam. Fauzu bil jannati wan najatu minan nar, meraih surga dan selamat dari neraka. Attaining paradise and salvation from hellfire. Ini Islam.
bukan dunia ini ya, walaupun dan ada bahkan hadis dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini nerakanya kita. Hatta kita gajinya 1 miliar satu hari, kita nggak boleh minum alkohol yang termahal, kita nggak boleh pakai sutra, kita nggak boleh pakai emas berkilo-kilo di leher, padahal kita mampu. Ya kalau gaji 1 miliar satu hari, ada nggak di sini? Nggak ada kan? Ya alhamdulillah, jadi nggak tercoba itu, nggak diuji. Nggak boleh kita pakai sutra terus berzina kalau semua wanita di muka bumi. Mampu, tapi Islam menjaga. Ad-dunya sijnul. Sijnul orang yang dihabas. Kalau tadi sabar itu al-habas, menjaga. Ya, orang Islam walaupun kayaknya kayak apa, dia nggak boleh berzina sembarangan, dia harus nikah. Ya, begitu. Inilah keindahan Islam. Ya, beda sama orang kafir, sudah miskin, ya nggak bisa berzina, dia perkosa anak orang, ya dia melecehkan anak orang, padahal Allah sudah jaga dia, ya miskin biar dia nggak berzina keliling, biar dia nggak minum khamar, dia oplos minuman, ya apa tuh oplosan, minum oplosan, sampo dia aduk sama kayak minyak tanah diminum sama minyak rem dan lain-lain diminum. Ini orang miskin yang mau mabok tapi nggak mampu beli yang mahal-mahal, sudah dimiskinkan, bagus sudah, ya. Tapi dasar keimanannya membawa pada kerusakan. Itu ke-6 ya, salvation, selamatan dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini konsep Al-Quran. Diri kita utamakan, jangan mikirin negara. Sok-sokan anak muda mikirin negara, oh negara harus gini, negara harus gini, negara. Dirinya salat aja enggak, ya dirinya paham Islam juga enggak, mikirin dari kuliah, mikirin negara harus gini, ya boleh, tapi dia akan hancur. Allah enggak menyuruh, enggak ada ayatnya, wahai orang-orang beriman, pikirkan negara kamu tinggal agar kamu selamat dunia akhirat. Tidak. Qu anfusakum, kalau udah punya anak, wa istri, wa ahlikum nar, dari api neraka. Karena setiap kita akan melihat tempat kita. Orang beriman akan melihat, begitu masuk kubur ditanya jawab, alhamdulillah jawab, dilihat ini tempat kamu sebetulnya di neraka nih. Karena kamu sudah bisa jawab, ya ini tempat kamu di jannah, nikmat. Seperti kita mau beli rumah, digambarkan rumah yang kita akan beli ini atau dapat hadiah, rumah kayak kamu akan dapat ini, pasti kita senang lihat brosurnya, oh iya cocok juga nih rumah, walaupun kenyataannya enggak, ya kan, yang apa-apa itu masih di dunia. Tiap pagi kita lihat, nih nanti kita tempati rumah ini, istri panggil ngopi, bikin kopi, nih nanti kita pindah ke tempat ini, bahagia. Itulah jannah. Seorang beriman yang tadinya masuk neraka, dilihatin itu di dalam kubur, dilihatin tempatnya. Tempat kami sebenarnya ini, tapi Allah kasih sayang, ya, bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Nah, tempat kamu ini jannatun na'im. Maka dia berdoa, ya Allah cepatkan kiamat, cepatkan, aku ingin tinggal tempatku, ya rumahku, dan aku ingin jumpa dengan ibu, ayahku, nenek, semua keluarga jumpa. Tapi sebaliknya orang kafir, musyrik, munafik, ya naudzubillah, tanya pertanyaan 3 pertanyaan aja atau 4 tidak bisa jawab, padahal udah dibocorin di dunia. Pertanyaannya, man rabbuka, siapa Rabb kamu, siapa nabi yang datang kepadamu, apa itu agama kamu, apa ilmu kamu. Kalau 4, ada yang bilang 4, ada yang 3. Ma ilmuka, Al-Quran, amanu wa sadaqu, aku beriman dan membenarkannya, ya. Hadis Abu Daud yang keempat nih. Gak bisa jawab orang kafir, digodam langsung, ya, masuk itu badannya, tubuhnya ke bumi, jerit. Hewan-hewan saja yang bisa dengar, kita nggak bisa dengar. Ya silakan eksperimen, bawa. Kalau orang baru meninggal, bawa hewan kucing yang kita sayang, coba dia bereaksi nggak? Wallahu a'lam. Ya kadang-kadang yang nggak bereaksi mungkin. Wallahu a'lam. Ya. Lalu dikasih unjuk,
ini tempat kamu nih, jannah. Tapi kalau kamu bisa jawab pertanyaan, ini tempat kamu, neraka. Tiap hari dia melihat itu. Ya akan kamu di sini, kamu akan di sini, kamu akan di sini. Itu lebih dari siksaan. Coba, ya misalkan ada orang begal mau nyiksa, kita ketangkap, naudzubillah. Tiap hari ini saya celurit kamu ya, saya celurit kamu, besok saya celurit kamu, udah susah makan ya. Ya, itu siksaan, bagian dari siksaan, dikubur. Husulul ya al-fati wa mahabbah wa takhi ya wa takhi bainan nas. Ini Islam dengan sifat-sifat yang baik pada jahiliyah orang-orang Arab, ditambah Islam, terjalinlah keakraban, cinta dan persaudaraan di antara manusia, creating harmony, love and brotherhood among people. Bagaimana tidak? Rasulullah hijrah dipersaudarakan, Muhajir dan Ansar. Ya kita sering kutip, ya kapan-kapan kita bahas. Sehingga Abu Bakar bin Auf ditawarkan, kamu mau nikah, kamu gak punya istri kan? Kamu pilih istriku yang kamu senang, aku akan ceraikan, kamu nikah. Ini rumahku, separuh untukku, separuh untuk kamu. Begitu contoh itu tercatat, orang kafir mencatat. Tercatat di Taurat dan Injil. Ruhamau bainahum. Ya orang-orang sahabat Nabi, Muhajirin wal Ansar, ruhamau bainahum. Saling kasih sayang. Dikasih emas Abdurrahman bin Auf, tidak, unjukin aku pasar. Beliau orang bisnismen, hijrah dengan ilmu, hijrah dengan barang, kebanyakan barang disita oleh Quraisy kafir, sebagaimana Suhaib Ar-Rumi begitu hijrah dicegat. Kami tahu kamu orang miskin dulu, datang ke Mekah, sekarang kamu kaya. Ya Ar-Rumi jago panah. Dia bilang, kamu mau cegah saya? Kamu tahu saya ahli panah kan? Masih ratusan di sini. Pilih. Kamu mau perang sama saya, perang tanding atau ngumpet-ngumpet, dia jago panah. Kami tahu keahlian kamu. Mana harta kamu? Saya nggak bawa, ambil di sini-sini. Izinkan saya lolos menjumpai Nabi Muhammad SAW. Iya, kamu jalan. Harta kamu tinggal, ya. Nah ini, ya. Jadi harta itu boleh sama kita, boleh kita tinggal. Yang sama kita adalah kita infakkan, sedekahkan, amal jariah itu bersama kita. Ya, yang kita sudah sedekahkan ke anak istri, orang tua, teman, ya. Saudara kita itu yang akan kekal bersama kita sebagai pembela di saat kita perlu amalan-amalan, ya, sebagai pemberat timbangan, ya, gitu. Keakraban ini dan cinta itu harus diucapkan, ya, uhibbuka fillah. Sebagaimana Umar menyebut, ya Rasulullah, tidak ada orang yang aku cintai selain diriku, engkau ya Rasulullah. La, Umar, tidak Umar, ya, dibenerin, ya, dalam makna hadis. Tidak ada yang kau cintai kecuali aku, kemudian kamu. Umar perbaiki. Cara cinta diajarkan dalam Islam, ya. Dan jika seorang laki sekarang ini mengucapkan cinta, itu sunnah Rasul, ya, bukan cinta syahwat sebagaimana LGBT. Naudzubillah, bukan, ya. Uhibbuka fillah, ya. Ada jawabannya. Ya, para ustadz alhamdulillah di daurah sering begitu, ya, begitu. Dan ini suatu banyak hadis-hadisnya seperti ini. Jangan malu mengamalkannya, walaupun dituduh kamu kayak LGBT itu orang-orang bodoh saja, ya. Dan persaudaraan di antara manusia, ya, and brotherhood among people, ya, wa ta'akhi bainan nas. Ya, manusia itu bersaudara. Ya. Yang ke-9, masdarul izzati was sa'adati fid darain. Menjadi sumber kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Coba, orang yang sudah mempunyai izzah
Orang Arab yang jahiliyah pun syair-syairnya itu menjaga izzah. Gak mau dibilang penakut, gak mau dibilang pelit, gak mau dibilang pembohong. Itu izzah yang asli dari orang Arab. Datanglah Islam, membawa izzah kemuliaan, menjaga kebenaran, mempertahankan kebenaran. Ya, masdarul izzah. Islam menjadi sumber kemuliaan. Tidak ada lagi kemuliaan selain kemuliaan dengan Islam. Pastikan itu ada di benak kita dan saudara istri anak kita. Tentang kamu mencari kemuliaan, cari dengan Islam, cari dengan kitabullah, cari dengan sunnah Rasulullah, amalkan, cari dengan sirah nabawi, bukan filsafat, bukan sains, bukan teknis, bukan AI, artificial intelligence. Sekarang ini sudah hampir merusak ya anak-anak. Boleh pakai AI sekedarnya dan punya ilmu, harus punya ilmu. Makanya ulama ada tidak bolehkan, guru-guru juga. Sekarang anak esai pulang pakai AI, balik. Sekarang esai itu tulis di tempat. Kalau saya jadi guru dan saya akan terapkan di Ibnu Umar, esai nggak boleh di rumah, di kelas. Ya, tulisan 100 kata, tulis, kasih tapi perpustakaan. Jangan tulis dia nggak ada perpustakaan. Kelengkapi dulu. Begitu tugas esai masuk ke ruangan yang ada perpustakaan, dia ambil nulis, boleh itu. Untuk mencegah anak menggunakan ya artificial intelligence. Ada bertanya pada seorang ustaz, ya Ustaz Hakim Abdad, seorang dai sibuk pas khutbah pakai AI, pakai itu. Kata Ustaz Hakim, bagus jawabannya, saya senang. Antum gak amanah dengan ilmu antum. Allah telah beri kepandaian bahasa Arab. Kenapa pakai AI? Itu buat orang bodoh. Nah, kurang lebih begitu bertanya. Saya setuju itu. Ya nggak boleh pakai AI semuanya. Kalau orang-orang tua nggak apa-apa untuk meringkas. Dia udah punya ilmu, tapi masih berserakan. Dia tahu, dia lihat dan dia tahu, oh ini bohong nih, ini AI salah nih. Jangan sembarangan pakai AI. Dia kita gambar ya, buku kita foto, kita suruh salin, ya dia hilangkan tuh kata-katanya. Kalau yang nggak paham bahasa Arab mudah ditipu, nggak boleh semua pakai AI. Ya. Jadi Islam itu menjadi sumber kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bukan alat-alat seperti itu. Gadget dan lain bukan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan Islam, dia hanya pelengkap, tools, alat. Dia menambah kebahagiaan dengan baca Quran lebih mudah, tafsir lebih mudah, silahkan. Yang bisa dipercaya. Yukhrijun nasa minadh dhulumati ila nuri wa ya'izzun nasu bidzulli, ya, bidzulillah subhanahu wa yahsuluna ala sarfil ubudiyatillah, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya sehingga mereka menjadi mulia dengan kerendahan diri di hadapan Allah, lalu memperoleh kemuliaan sebagai hambanya. Inilah Islam datang yang mengeluarkan, ya, arjun nasa minadh dhulumati ilan nur, ya, ya dalam Al-Quran gitu, ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijun minadh dhulumati ilan nur, suratul Baqarah setelah ayat kursi itu, begitu. Pimpinan kita, aulia kita Allah membimbing kita dari, dikeluarkan kita dari zulumat, dari syirik ke tauhid, zulumat dari bid'ah ke sunnah, zulumat dari maksiat ke ibadah, ke taat. Itu dari bingung, resah, gundah gulana, stres kepada penyelesaian. Itu orang-orang yang selalu menggali Quran, sunnah, mudah dia hidupnya, walaupun semiskin-miskinnya. Mungkin buat makan nasi aja susah, tapi kalau dia sering dengar Quran, hadis, itu kekayaan ada di hatinya. Al-ghina fi sadr, ya, kekayaan itu dalam hati. Orang yang punya ratusan Rolls Royce atau mobil-mobil mewah, tapi hatinya nggak pernah kaya karena rakusnya. Betapa banyak koruptor itu sudah kaya sebenarnya, gajinya gede. Kenapa justru gajinya gede jadi pada korupsi? Ya karena nggak pernah kaya hatinya. Tidak ada qanaah. Islamnya tidak benar.
Walaupun dia orang Islam, apalagi yang bukan Islam, ya. Ya, bringing people out of darkness into light, so they find honor in humbling themselves before Allah. Before Allah, jadi humble, dirinya tuh humble, ya, before Allah, di hadapan Allah. Jangan humble di hadapan manusia, ya. Mau dapat jabatan, cium tangan, cium kaki, cium dengkul, la haula wala quwata illa billah. Mau dibawa ke akhirat nanti jabatan itu. Nggak usah seperti itu kita. And attain the nobility of servitude to him. Ya, lalu memperoleh kemuliaan sebagai hambanya. Orang yang nggak punya makanan, bajunya satu-satunya, sahabat-sahabat Nabi, badannya luka, penuh cacat, punya anak satu-satunya dimakan singa, tapi zikirnya itu, ya Allah, ya, alhamdulillah, ya, begitu, segala puji bagi Allah. Di kemahnya seperti itu, zikirnya memuji Allah. Lalu datang tentara, kamu dengan kondisi ini kamu selalu bersyukur, ya. Aku bersyukur bukan karena fisikku ditinggal di perbatasan dengan tenda sendiri. Ini perawi hadis. Perawi hadis ada hadis Nasai, dia merawikan hadis. Ya. Apa ada keperluan kamu? Tolong cari anakku, dia nyari makan untukku, belum pulang-pulang. Cari di tentara. Dia lihat anaknya sedang dimakan singa. Dia balik. Tuan, anak kamu saya ceritakan, susah nyeritain ya kan, orang sendiri berdua sama anaknya dimakan singa, dan dia keadaan cacat, kaki nggak bisa jalan, tangan juga. Tapi perawi hadis besar yang hidup di perbatasan, ya, uzlah, menjaga ilmu, tapi bersyukur terus. Sebelum jumpa tentara ini, sebelum jumpa dilihat mungkin ini orang gagah kaya, karena doanya itu bersyukur, alhamdulillah, ya, lain-lain, alhamdulillah, alhamdulillah terus. Tapi ternyata dilihat fisiknya kayak gitu. Nah ini pujian pada Allah yang sempurna. Nggak harus nunggu dapat rezeki baru alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal kalau dapat musibah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, kalau dapat nikmat. Ya. Alhamdulillah alladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, kalau masih bisa bangun pagi salat subuh. Ya, begitu. Ini hendaklah kita amalkan ini. Ya. Dengan itu Islam akan tampak pada diri-diri kaum muslim, ya. Ya, sul sahibuhu wa mutabbi'uhu ala kamalil amani wal ihtidai fid dunya wal akhirah, membawa pemeluknya kaum muslim dan pengikutnya kepada kesempurnaan keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat. Orang Islam itu aman di dunia dan akhirat, ya. Jangan khawatir mau dibom setiap hari, orang Palestina mana nyerah, karena dia tahu dia ada Islam. Sampai orang Barat bingung, ini orang dibom, diboikot, tapi masih nyebut alhamdulillah. Mereka dapat tepung, ya, alhamdulillah, mungkin habis makan dibom, ya. Itu kan ada Islam, iman di situ. Membawa pemeluk dan pengikutnya kepada kesempurnaan keamanan. Dia nggak aman, tapi di hatinya aman. Ya, kalau orang Barat diganti sebulan aja, diganti, orang Palestina diangkat, taruh tempat yang aman, orang Barat, orang kafir, orang munafik ditaruh sebulan, ya, dibomin sama Yahudi, ya, stres, baru dengar aja udah stres, bunuh diri mereka banyakkan, ya, begitu. Keamanan dunia dan keamanan di akhirat. Manusia ini nggak aman. Allah bisa balikin bumi ini kapan saja, terserah Allah. Ya, nggak perlu bomnya Israel, Yahudi nggak perlu. Ya, siapa saja, betapa banyak tempat-tempat yang maksiat dibalikin sama Allah, seperti, ya, Sodom dan Gomora, ya, Luti, kaum Lut dibalikin karena sudah maksiat yang nggak pernah manusia kerjakan. Senang laki sama laki, na'udzubillah, ya. Granting its adherent complete security and guidance in this world and the hereafter. Ya, indah sekali
Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, indah. Ya, Islam itu. Nggak tahu bahasa Cinanya. Sama indah juga. Cuman kita nggak paham kalau kita bacakan di sini. Bahasa India juga kan. 12. Al-Islamu yuhaqqiqul amana fi mujtama'i faya'ishu kullu fardin aminan min ada akhihi qawlan wa fi'lan. Ya. Islam mewujudkan keamanan dalam masyarakat sehingga setiap individu hidup aman dari gangguan saudaranya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hati-hati ya. Ini Islam nih. Kalau seorang muslim kerjaan yang ganggu tetangga dengan ucapannya, perbuatannya, ya ini tetangga macam apa ini? Ya. Kalau orang barat bilang neighbor from hell. Tangga dari neraka keluar ganggu kita. Ya, orang barat juga begitu. Kalau punya istri kerjaannya nyusahin suaminya, I have wife from hell. Mereka ya sembarangan banget. Belum pernah ke neraka tapi ngomongnya ya nggak perlu ditiru. Ini contoh ya, karena berhidup di sana, kerja dengan mereka 17 tahun, jadi itu saya pernah ngomong sama Bilal Philip. Beliau datang ke rumah saya 2 kali ya, jumpa di restoran berapa kali. Saya bilang, Bilal Philip, ya, what do you think? Dia punya istri 4, ya. What do you think? They convert. Orang-orang Islam yang masuk Islam bagus sih jadi istri, ya bagus. Ya ada yang bagus ada yang enggak. Ya kalau yang enggak bagus kayak ini ya, a wife from hell. Saya lagi ketawa aja. Ya itu istilah, bukan benar-benar keluar dari neraka dampingi kita, bukan. Gak bakal keluar lagi orang dari neraka orang Islam. Ya itu ya jahanamiyun, mantan jahanam. Tapi nggak dihina dari surga walaupun ada tandanya, nggak dibully. Mantan jahanam ya, nggak digituin, nggak ada itu di surga kayak gitu. Kalau di sini kan mantan koruptor ya 10 tahun ya, gitu. Boleh. Kalau di sini ya dunia masih kayak gitu. Mantan bermocora ya, bunuh orang ya, dia jangan enggak, walaupun namanya jahanamiyun, gitu. Jadi Islam mewujudkan keamanan dalam masyarakat sehingga setiap individu hidup aman dari gangguan saudaranya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Betapa banyak hasil ucapan orang bisa bunuh diri. Ya, hasil bully seorang teman sekolah, temannya lompat, nggak sanggup hidup dengan menghadapi bulian. Itu hati-hati, jaga lisan. Ya, lisan kadang-kadang lebih tajam dari pedang, apalagi perbuatan. Ya. Al-Islamu yuhaqqiqu takafula bainan nasi fayakhudhu ghaniyuhum biyadi fakirihim wa qawiyuhum biyadi da'ifihim wa yusbihu jami'u ikhwah. Islam mewujudkan solidaritas di antara manusia. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, sehingga semuanya menjadi saudara yang saling mencintai. Inilah Islam. Ya, Islam fosters solidarity among people. The rich help the poor, the strong help the weak, and all become loving brothers. Ini Islam. Ya, kalau Islam kerjanya menyusahkan orang, Islam cap apa ini orang? Berarti belum sempurna, belum masuk ajaran Islam ke dalam dirinya. Islam mewujudkan solidaritas di antara manusia, saling tolong menolong. Dan ini orang Indonesia dicatat sebagai orang yang dermawan, ramah tamah, gotong royong, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini sudah terkenal dijaga. Ya. Yang kaya menolong yang miskin. Coba lihat Covid kemarin, betapa banyak orang kaya Islam menolong, ya, memberi sumbangan makanan, obat, ya. Gitu, alhamdulillah Allah telah menguji orang Indonesia kena Covid berapa tahun itu, dan mereka saling menolong. Ada juga yang jahat, culas, pengkhianat, munafik, fajir, menggunakan Covid sebagai keuntungan pribadi, naudzubillah, menjual obat yang mahal dan dipalsuin lagi, sudah mahal palsu lagi, ya.
Ya, ada juga orang-orang selalu mencari ya memancing di air keruh. Orang lagi susah disusahin, naudzubillah, dikorupsi. Obat-obat yang seharusnya gratis dari world ya, dari dunia masuk Indonesia, pemerintah menggratiskan, pejabatnya yang mengkorupsi, dibayar mahal. Ini nggak boleh. Yang terakhir, ke-14, ini bukan yang terakhir ya, ini sebagian. Kalau kita paham bahasa ya, ini sebagian. Islam banyak sekali fawaidnya. Keempat yang kita catat hari ini adalah al-Islamu yurisut tawadu'a wa yaksu muslima thawabal izzah. Ya, Islam menumbuhkan sikap tawadu dan menghiasi seorang muslim dengan pakaian kemuliaan. Ya, ishadu bi anna muslimun, saksikan aku ini orang Islam. Kalau kita sedang dihina harta kita, ya keadaan rumah tangga kita, keadaan rumah kita, ishadu bi anna muslimun, cukup kebanggaanku, saksikan bahwa aku adalah orang Islam. Itu udah melebihi kekayaan, melebihi rumah, melebihi yang lainnya. Ya, Islam instills humility and clothes the Muslim with the garment of dignity. Ya, terjemahan bahasa Inggris lebih bagus. Ya, Islam instills humility. Islam menumbuhkan sikap tawadu. Ya, orang Islam itu tawadu. Ya, and clothes the Muslim with the garment of dignity. Dan menghiasi seorang Muslim dengan pakaian kemuliaan. Ya, pas 1 jam 1 menit. Demikian, mungkin tidak ada tanya jawab, kita akan lanjutkan kehidupan kita dengan kegiatan yang lain. Saya mohon maaf jika penyampaian ini tidak ada di kitabnya Ustadz. Ini sebagai kesimpulan bahwa akhlak yang mulia itu akan sempurna dengan Islam. Sesuai dengan hadis, bu'istu lil utami makarimal akhlak, bu'istu lil utami masalihal akhlak. Aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Yang buruk jadi dibaik, yang sudah baik disempurnakan. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.